Oke, Bapak Ibu, perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Khairun Nikmah, bisa dipanggil Rurun. Saya bekerja di Ponorogo. Apakah ada yang dari Ponorogo mungkin? Ini dari Bapak Ibu Madrasah Aliyah ya semua? Iya, Bu. Iya. Ya, Mungkin ada yang dari Jawa Timur. Ini Jawa Tengah semua nggih? ini sepertinya Ada. di Jawa Tengah semua. Oh ya, mohon maaf ya. Ini Jawa Tengah semua ya. Dari Jawa Tengah mana saja Bapak Ibu? Di Pati, Bu. Pati, Pati. Rembang. Mungkin ada yang di Semarang, Enggak, Gerobokan. yang di Gerobokan Balikpapan. ya. Dari mana lagi? Mungkin ada di Pati, Semarang, ya. Dari Pati. Rembang. Dari mana Bapak? Dari Gerobokan. Oh, dari Rembang ya. Dari Raden Ajeng Kartini ya, Pak. Yes, Terus dari good boy. mana saja, Bapak Ibu? Dari Rembang, dari Pati, dari Pati, Gerobokan. dari Pati. Iya, Dari Cepu, Bu. dari Cepu. Anu ya, tambang minyak bumi banyak ya, Ibu, Iya, di iya, Bu. Cepu. Ya, mungkin ada yang pernah mampir ke Ponorogo, lihat Priok. Iya, Bapak Ibu, saya mulai ya, saya izin share screen. Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu perkenalannya. Itu saja ya perkenalan nama sama alamat saya di Ponorogo. Monggo kalau ingin ada mampir, ada acara, monggo ke Ponorogo bisa mampir sekaligus lihat reok ya. Oke, saya izin share screen. Apa sudah terlihat nih Bapak Ibu screen saya? Sudah Iya, terlihat. Bu. Ya, Ya, sudah. iya Bapak. Ibu ngantuk ya? Bisa ngopi dulu. Bisa ngomong kok, ngopi, ngopi silahkan, bisa ngopi, ngopi silahkan. Sambil mendengarkan dan berdiskusi Bapak ya. Bisa sambil ngopi, sambil makan boleh lah ya. Karena ini jam siang, biasanya jam rawan seperti Biar itu. enggak ngantuk ya. Iya, biar nggak ngantuk, monggo Juga ya. Nyemil ngantuk. juga nggak apa-apa. Santai saja ya Bapak Ibu karena jam siang. Ini sudah dikosongkan ya ngajarnya. Sudah izin kepala sekolahnya pasti sudah diizinkan ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sambil ngajar. Oh, sambil ngajar. Ya. Oke, mungkin ini bisa fokus sebentar ke sini dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi materi saya wawasan literasi sosial budaya, pelatihan tindak lanjut hasil AKMI tingkat madrasah tahun 2024. Oke, ngomong-ngomong hasil AKMI, bagaimana raport AKMI-nya di sekolah Bapak Ibu? Rapotnya sudah ada Bapak Ibu? Sudah keluar Belum ya? ada, Bu, belum keluar. Oh, belum keluar. Iya, mungkin untuk bisa diceritakan tahun lalu begitu Pak, Ibu, raport AKMI-nya bagaimana? Kira-kira ada peningkatan apa tidak gitu ya? Baru ini, tahun ini tahun pertama, Bu, kebetulan Oh, kalau tahun sekolah pertama. saya. Ibu Bu Nurul dari MA mana Ibu? Arya Lulu Tolaba Rembang. Oh, dari Rembang ya, dari tempat lahirnya, tempat lahir, Tempat meninggalnya meninggalnya. ya, meninggalnya Meninggalnya Raden Ajeng Kartini kalau ya. lahirnya Jepara, Bu. Aslinya, oh iya, kalau lahirnya di Jepara ya, Ratu Kalinyamat dari Jepara ya. Oke, oke, selanjutnya. Oke. Untuk literasi sosbud, mungkin ada beberapa guru ini bukan mengajar yang IP, apa sosial gitu ya. Tapi kalau literasi itu integrasinya aja. Jadi ada beberapa pelajaran harus diintegrasikan dengan sosial budaya seperti itu. Jadi untuk ini tujuan dari literasi sosbud adalah peserta dapat mengidentifikasi capaian kompetensi konten, konteks, dan level kompetensi literasi sosial budaya. Kemudian peserta dapat mengetahui urgensi dan aspek literasi budaya serta penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ikut, ini pertama kali ikut AKMI ya Bapak Ibu? Atau ada yang pernah ikut
Akmi sebelumnya. Jadi ada capaian kompetensi, ada konten. Konten dari literasi sosbud itu ada tiga, apa? Ada konteks juga tiga, kemudian ada level kompetensi literasi sosial budaya. Oke, untuk menambah semangat bisa raise hand mungkin ya. Eh, Perhatikan gambar di samping ini. Ada beberapa gambar. Bisa raise hand mungkin Bapak Ibu bagaimana kondisi sosial budaya di Indonesia. Mungkin ada yang bisa raise hand. Sekarang itu kondisi sosial budaya di Indonesia bagaimana? Silahkan. Ada yang mau raise hand apa saya tunjuk? Mungkin Bapak Ibu langsung aja raise hand mungkin ya. Bapak Jalaluddin Hasan mungkin bisa. Bagaimana kondisi sosial budaya di Indonesia, Bapak? Kondisi Ya, kondisinya kondisi sosial, kondisi sosial budaya di Indonesia. Nggih. Oh ya. Pripun, Pak? Dalam segi apa ini, Bu? Yang sosial budayanya, Pak. Yang sosial budayanya. Sosial budayanya. Sosialnya bagaimana, Bapak? Budayanya bagaimana? Yang ke hari ini aja. Ya menurut saya sekarang ya tetap bagus, tetap harmonis, saling menjaga Hmm. apa nama baik, terus toleransi meskipun berbeda-beda agama, adat, budaya, bahasa ataupun tradisi, tapi tetap NKRI, Bang. Oke ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau bagaimana kondisi sosial budaya di Indonesia saat ini? Ibu Ani Lutfi Hartanti mungkin. Ibu Ani. Ibu Ani? Kemudian kondisi sosial Ya. ya, ya Bu sudah terdengar ya. Memang kondisi sosial budaya di Indonesia yang seperti yang kita ketahui itu memang sangat kaya dan kompleks ya Bu ya. Karena memang dipengaruhi oleh banyaknya etnis atau keragaman etnis dan juga bahasa, agama, budaya dan juga tradisi yang ada di seluruh Nusantara. Seperti itu sih Bu pendapat saya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu Nurul Fitriana. Eh, Kondisi sosial budaya di Indonesia ya Bu ya. Kalau menurut saya memang Indonesia ini kan negara multikultural ya, dalam artian banyak budaya. Budaya ini dipengaruhi oleh suku, bangsa, etnis, ras dan lain-lain. Jadi karena Indonesia beragam, orangnya juga beragam dari berbagai wilayah, punya budaya masing-masing. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya dan keberagaman ini apabila kita tanggapi dengan bijak maka akan menjadi sebuah kekayaan. Tapi kalau misalkan keragaman ini kita tanggapi dengan sesuatu hal yang negatif, justru bisa menimbulkan konflik gitu. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapi keberagaman yang ada. Ya, jadi Indonesia banyak budaya dan beragam. Bagaimana kita bisa menanggapi budaya ini dengan lebih bijak begitu ya. Oke, mungkin ada satu lagi, Bu Himatul Aliyah. Ya, Ibu. Ya, Bu, sosial budaya di Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman yang berjalan saling berdampingan, dan karena berjalan saling berdampingan, saling menjaga, saling melindungi, walaupun karena memang istilahnya berjalan berdampingan mungkin kadang ada gesekan, ada senggolan, tapi pada intinya tetap bisa berjalan di dalam suatu kesatuan jalan yang sama, yaitu NKRI. Iya. Ya, jadi kondisi sosial budaya di Indonesia sangat beragam ya Bapak Ibu, karena Indonesia juga terkenal dengan banyaknya suku bangsa, budaya, dan ada 6 agama yang diakui. Kemudian ada beragam bahasa, suku bangsa, dan itu juga macam-macam kebudayaannya dan harus dihormati satu sama lain.
Kemudian juga di Indonesia terkenal dengan berbagai macam tradisi-tradisi lokalnya, dan kita juga harus menghormati tradisi-tradisi lokal di berbagai daerah seperti itu ya. Terima kasih tanggapannya. Oke, kemudian lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini kondisi sosial budaya di Indonesia. Mungkin kalau kondisi sosial waktu pemilunya itu panas ya. Di Jawa Tengah panas betul Bu sosialnya. Kalau waktu pemilu pasti panas ya. Jadi kondisi sosial budaya di masyarakat itu bisa dilihat, negara di Indonesia kan negara beragam ya. Berdasarkan apa? Moto Indonesia Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangkwa sebenarnya dari kitab Sutasoma itu mengatakan bahwa berbeda-beda agama kalau di apa, kitab Sutasoma, tapi dalam konteks keindonesiaan ini berbeda-beda suku tetapi tetap satu, walaupun berbeda-beda suku kita harus saling menghormati seperti itu. Kemudian di dalam berdasarkan kondisi Indonesia yang beragam, maka Indonesia hendaknya menjadi negara yang satu, menginginkan perdamaian dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi sesuai dengan tadi diskusi dari Bapak Ibu, bisa jadi di Indonesia negaranya beragam. Kemudian banyak sekali kearifan lokal. Kemudian ada moderasi beragama ya, jadi kita harus moderasi beragama berkarakter Pancasila. Kemudian kemajuan teknologinya juga harus bersinergi satu sama lain. Jadi kemajuan teknologi tidak menggerus kearifan lokal yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nih, latar belakang literasi sosial budaya itu kenapa diberikan di sekolah gitu. Sebenarnya kenapa sih harus ada literasi? Indonesia kan mengalami PISA-nya tuh rendah ya. Jadi pemerintah itu menginginkan anak didik bangsa Indonesia, terutama peserta didiknya tuh daya literasinya meningkat gitu. Salah satunya diberikan literasi sosial budaya. Jadi anak-anak itu tidak diberikan pertanyaan yang kapan, siapa, di mana, tetapi anak-anak lebih bisa menganalisis, lebih bisa berdiskusi dengan baik, tidak hanya cuman segi kognitif saja yang ditekankan, tapi sekarang lebih ke literasi. Kemudian ada latar belakang literasi sosial budaya seperti itu. Ada salah satunya keberagaman di Indonesia, Bapak Ibu. Luas wilayahnya kan sangat luas di Indonesia ya. Kemudian banyak suku bangsa juga, ras, bahasa, agama, golongan gitu. Rasnya ada ras Mongoloid dan Papua Melanosoid seperti itu. Kemudian ada tuntutan merawat persatuan, perlunya merawat keberagaman Indonesia itu dalam bingkai persatuan. Jadi kalau masa waktu politik kan Indonesia akan pecah gitu ya. Jangan sampai Indonesia berpecah karena politik, karena Indonesia itu harus bersatu. Kita harus merawat persatuan. Kemudian sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantoro, menyelamatkan atau mempertahankan budaya lokal dan mengadopsi ide-ide baru yang positif. Jadi budaya lokal itu tidak tergerus oleh kemajuan teknologi. Kemudian adalah misi Kementerian Agama yang salah satunya meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama serta memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama seperti itu. Jadi pentingnya literasi sosial budaya, mungkin Bapak Ibu ini mata pelajaran apa saja Bapak Ibu di sekolahnya? Bapak Ibu guru mata pelajaran apa saja yang ikut pelatihan ini? Ada yang mungkin sejarah, geografi, SKI mungkin, atau kimia? Saya Bu. Iya Bapak, siapa? Bapak? Pak Jalaluddin Hasan. Iya Pak Jalaluddin. Ngajar mata pelajaran apa Bapak? Mata pelajaran SKI kelas 10, 11, 12. Oh, banyak sekali Bapak. Apakah sudah menerapkan ini Pak? Literasi sosbud Bapak Jalaluddin? Apa Bu? Apa sudah menerapkan di sekolahnya mengenai literasi sosbud atau meningkat di sekolahnya sudah ada AKMI Bapak tahun kemarin? Sekolah MA Alistian Pati ya Bapak? Iya. Sudah ada AKMI. Iya.
Apa sudah menerapkan itu, Bapak? Mungkin bisa diceritakan. Penerapannya sosbudnya sudah Bapak untuk Bapak sendiri pribadi. Mungkin Bapak Ibu bisa. Sudah, Bu. Oh ya, bagaimana Bapak? Penerapan sosial budaya sudah. Ya, implementasinya mungkin bisa digambarkan seperti apa? Kemarin itu pas waktu Ya, Grebek Maulud kemarin tuh di pondok di sini kan ada Grebek Maulud, ya. kolaborasi antara sosial budaya masyarakat dengan orang pondok lah kemarin itu. Oh, maksudnya di pelajaran SKI-nya, tadi SKI ya Bapak? Jelas ya, Bu? Di SKI-nya kan Bapak? Ngajar di SKI, implementasi di pelajaran SKI-nya mungkin itu kan di masyarakatnya. Yang saya tanyakan implementasi di pelajarannya. Apakah sudah terimplementasi dari ke beberapa literasi-literasi yang sudah dipaparkan oleh instruktur sebelum saya juga bisa. Mungkin ada yang mau menceritakan. Monggo, ada yang mau menceritakan bagaimana pengalamannya, apakah sudah terimplementasi di sekolah Bapak Ibu, Ibu Natiro. Monggo Bu, Ibu. Ya Bu, saya Ya. di sekolah mengajar seni budaya. Iya, apakah sudah ada AKMI kemarin Ibu di Iya, sekolahnya? Ya. iya, Apa sudah terimplementasikan di mata pelajaran seni budaya? Ya, ini cocok banget berarti ya. Sosbud ya, Bu. Ya. iya. Bagaimana mungkin bisa Saya menerapkan di sekolahan, di pelajaran itu dengan memberikan materi seperti apa membuat eh, misalnya memakai baju yang berbeda-beda di sekolah. Misalnya yang satu pakai adat Jawa, pakai adat Sunda gitu. Oke, untuk literasi. Literasinya, Bu, yang saya tanyakan. Untuk literasinya apakah sudah diimplementasikan ke dalam mata pelajaran Ibu begitu? Ya? Masih kurang ya Bu ya, Oh kalau ya, oke, anak-anak enggak. disuruh Iya. membaca itu. Iya, iya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke, mungkin ada lagi. Boleh. Ada yang mau mengemukakan hasil dari AKMI kemarin? Bisa. Kemudian ini untuk pengertian literasi sosial budaya. Untuk yang dijelaskan Bapak Ibu tadi itu contohnya eh, apa ya, menanamkan cinta budaya. Yang saya tanyakan literasinya yang sudah apakah sudah terimplementasi di apa namanya Wes, pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk ini lanjutnya pengertian literasi sosial budaya. Mohon maaf. Pengertian literasi sosial budaya. Literasi sosial budaya merupakan kemampuan mengetahui, merespon, kemudian merefleksi, mengevaluasi, dan menciptakan pengetahuan ya. Kemudian rencana, sikap, dan rencana tindakan yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi akomodatif, dan inklusif. Jadi CK-nya di literasi sosial budaya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif yang didesain berlandaskan pada isu-isu strategis yang relevan serta dikaitkan dengan konteks lokal, nasional maupun global. Kalau MA itu berarti konteksnya lokal, nasional dan global ya. Bapak Ibu, kalau MI kan masih lokal, kalau MTS itu lokal, nasional. Kalau MA itu lokal, nasional dan global.
yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk apa tujuan literasi sosial budaya ini? Nah, ini adalah CK ya, capaian kompetensi yang akan diterapkan itu untuk memiliki komitmen kebangsaan, kemudian mengembangkan sikap toleransi, yang ketiga adalah bersifat akomodatif inklusif ya. Jadi memiliki komitmen kebangsaan, yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi, yang ketiga bersikap akomodatif inklusif gitu. Ya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ada 3. Nah, kemudian untuk kontennya dan subkonten dari literasi sosial budaya itu ada 3 CK-nya tadi ya. Terus kemudian dijabarkan menjadi subkonten. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Itu adalah menghargai dan menjiwai identitas nasional. Yang kedua menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan gitu ya. Kalau di Jepara kan ada pahlawan ya yang baru diresmikan, itu sebenarnya pahlawan nasional ya, Ratu Kalinyamat. Bener nggak Bapak Ibu yang dari Jepara itu? Jadi biasanya banyak untuk mengusir para penjajah seperti itu. Tapi waktu Belanda itu ada gitu, Ratu Kalinyamat itu dikonotasikan negatif. Tapi ternyata Ratu Kalinyamat itu punya apa perjuangannya yang sangat besar di Indonesia, kemudian menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keempat berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Yang CK yang berikutnya adalah toleransi. Yang pertama, menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan ya. Jangan sampai mencela ras lain karena dia kulitnya seperti apa gitu, tidak boleh. Dan kemudian terbuka. Jadi untuk toleransi itu peserta didik untuk dibentuk untuk agar tidak rasis gitu. Kemudian terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender ya, jadi tidak patriarki mungkin ya. Kemudian mengusung spirit perubahan, agent of change, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemudian yang CK yang selanjutnya itu adalah akomodatif dan inklusif. Akomodatif itu adalah komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu tidak tergerus oleh teknologi gitu. Kearifan lokal misalnya di Cirebon ada sedekah bumi, kalau di Jawa Tengah juga pasti ada sedekah bumi atau sedekah laut ya, yang di Pantura itu sedekah laut gitu. Tumpahan itu jangan sampai tergerus oleh teknologi ya, mempertahankan kearifan lokal. Yang ketiga adalah komitmen untuk menyempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif. Yang ketiga terbuka dan apresiatif terhadap amaliyah keagamaan yang berbeda. Yang keempat terbuka dan apresiatif ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu ini bisa dilihat. Sebentar. Konteks literasi sosial budaya, Bapak Ibu. Jadi konteksnya, jadi kalau di MA itu ada 3 konteksnya ya. Pertama lokal, nasional, dan global karena sudah dewasa gitu. Lokal itu adalah aspek kehidupan atau situasi sosial budaya yang lebih terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal di madrasahnya. Misalnya di Cepu ada peristiwa atau kegiatan apa gitu, budayanya terus dimasukkan ke dalam pembelajaran gitu. Kemudian nasional itu berkaitan dengan aspek kehidupan atau situasi sosial budaya yang dominan berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu-isu kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kalau global itu lebih ke isu-isu sosial, budaya dan politik yang relevan secara global. Oke, lanjut. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Atau saya kecepatan ya? Karena masih ada 20 slide. Atau mungkin saya kecepatan Bapak Ibu. Jadi di konten itu ada 3 konteks.
mohon maaf, konteks literasi sosial budaya ada lokal, nasional, dan global. CK juga seperti itu ya. Lanjutnya, ya, level kompetensinya itu yang pertama menemukan masalah gitu. Jadi apa sih masalah yang ada di daerah, misal di Jawa Tengah itu yang lagi viral apa gitu. Menunjukkan dan menjelaskan pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai keseimbangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi tadi CK-nya kan komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif dalam konteks lokal, nasional, dan global yang mencerminkan peran individu sebagai agen antroposen. Apa itu Bapak Ibu agen antroposen? Mungkin ada yang tahu. Agen antroposen apa Bapak Ibu? Agen antroposen mungkin ada yang tahu? Ibu Martika mungkin ada bisa? Agen antroposen itu apa kira-kira? Iya Ibu, di mood masih di mood? Iya. Agen antroposen apa? Antropos itu apa? Antropos itu apa? Antropos, agen antroposen. Ada yang bisa, ada yang tahu mungkin Bapak Ibu agen. Jadi kita itu dibentuk sebagai agen antroposen. Kalau bahasa kekiniannya mungkin ada yang lebih familiar apa? Agen antroposen itu apa Ibu? Martika? Ini kenapa tidak? Ya. Itu. Iya Pak Saiful. Apa ya Bapak? Iya. Antroposen. Agak keras sedikit Bapak. Oh, di sini agak rumit. Agen antroposen. Agen antroposen. Antropologi mungkin ada yang ngajar antropologi, antroposen. Ini Bapak Ibu, Bapak masih ngopi ya ini, tidak on cam itu ya, Bapak Ulil Albab, Bapak Imam Basroni. Jadi agen antroposen apa Bapak? Ada yang bisa mungkin Ibu Waidotul Hasanah? Off cam semua ini. Agen antroposen individu apa? yang mempengaruhi Individu ya? yang mempengaruhi lingkungan. Ya bisa ya, individu yang bisa berpengaruh pada lingkungan. Oke bisa Ibu. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu Ani. Mungkin ya individu yang bisa mempengaruhi lingkungan ya, berdampak positif ya kalau di sini. Atau mungkin bahasa kerennya apa Bapak Ibu? Agen antroposen itu. Global. Agen antroposen, antropos kan manusia ya, berarti apa? Agen of change ya tadi yang berpengaruh pada lingkungan ya. Jadi agen antroposen itu ya individu itu sebagai agen perubahan, agen of change, agen antroposen ya. Kemudian setelah menemukan masalah itu menerapkan pengetahuan terkait dengan nilai-nilai keseimbangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi tiga CK tadi ya Bapak Ibu. Jadi CK di dalam apa? Di dalam literasi sosbud ada 3 ya CK-nya Ibu, capaian kompetensinya, kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif. Kemudian ada menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Oke. Jadi menganalisis, mengevaluasi, jadi ditemukan dulu masalahnya, kemudian diterapkan, kemudian setelah itu diterapkan, dianalisis, terus dievaluasi dan dikreasikan itu dengan 3 CK yang disebut ya. CK-nya ada komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif seperti itu. Nah ini ada CK-nya Bapak Ibu. CK-nya ada 3.
ada 9, mohon maaf ya. Konteksnya itu ada 3 tadi. Konteksnya, mohon maaf, bukan CK ya, konteks. Ini siang ini agak ada ya. CK-nya ada 9 Bapak Ibu, tapi konteksnya ada 3 ya. Konteksnya ini ada komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusifnya. Kalau di MA itu lebih ke ini, 7, 8, 9 gitu. Dengan satu problematika pada konteks lokal, nasional, dan global, CK8 ada dua problematika. Problematika itu permasalahan Bapak Ibu, konteks lokal, nasional, dan global. Kemudian dan mencerminkan peran individu sebagai agen antroposen. Jadi kalau MA itu lebih ke CK 7, 8, sama 9. Jadi 3 konteks global, nasional, dan lokal. Jadi ada CK-nya ada yang ini aja yang untuk M. Mungkin itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Enggak, boten nggih. Sudah capek Bapak Ibu. Sudah ngopi belum Ibu? Bapak, udah ngopi apa belum? Jadi ini CK-nya Kasih semangat saya, Bu. Oh iya, terima kasih Pak Jalaluddin. Dari Pati ya Pak ya? Ya, di Jawa Tengah. Pati berarti platnya K ya Pak ya? Yo, plat K, tradisi Iya. plat K. Iya Pak. Pati banyak itu ikan. Ikan enggak Pak itu? Ikan juana itu pati bukan Pak? Soalnya saya Ya, Pak. bener ya Pak? Iya. Oke, mungkin Bapak ada yang disampaikan sudah dilanjutkan aja ya Bapak Ibu ya untuk biar cepat istirahat ya. Kemudian ada CK. Nah ini konteks Bapak Ibu ngajarnya di MA ya. Kalau ini MI ya. CK-nya ada CK1, CK2, CK3, CK4, dan CK5. Yang bedakan apa? Problematikanya dan konteksnya Bapak Ibu. Jadi kalau CK1 itu satu problematika. Satu masalah gitu ya. Satu masalah. Kemudian di lokal misalnya di Pati ada problem apa Pak? Di Pati ada problem apa misalnya? Kericuhan warga. Yang paling terkenal, yang paling masyhur ini baru marak adanya geng motor. Oh iya, Kelitih itu ya. Pakai sajam itu. Apa ya? Kelitih itu ya di Jogja ya tuh. Sama ya, namanya Kelitih juga bukan? Ya, Nah sama. itu, jadi di CK itu maksudnya di literasi pembelajarannya itu dijelaskan kalau di Pati itu banyak geng motor dan dianalisis problematikanya. Jadi satu problematika di Pati ya, karena kalau CK1 kan lokal begitu. Kalau umpamanya ini kan MI ya, kalau saya yang MI itu. Jadi MI itu CK1, CK2, CK3, CK4, CK5. Jadi satu problematika. Jadi rumusnya apa di problemnya Bapak Ibu? Problemnya berapa? Problemnya kalau CK1 problemnya 1, CK2 problemnya 2, CK3 problemnya 3, CK4 1 problematika dengan dua konteks. Jadi konteks lokal dan nasional. Apakah geng motor itu juga bermasalah di nasional gitu. Jadi di Pati tapi berpengaruh ke nasional misalnya. Betul. Kemudian yang ketiga CK5 itu dua problematika atau dua permasalahan dengan konteks lokal dan nasional. Tapi kalau MA itu lebih lebih tiga permasalahan gitu. Nah, ini untuk MTS. Kalau di MTS, mungkin kita langsung ke ini di ini. Ya, ini di MA Bapak Ibu. MA. Jadi di MA itu ada dua.
karena ini Bapak Ibu guru MA, jadi langsung ke MA saja ya. Jadi MA itu CK-nya, capaian kompetensinya itu ada CK5, CK6, CK7, CK8, dan CK9. Kenapa CK-nya tinggi? Karena analisisnya kalau di SMA, di MA kan lebih apa ya, daya pikirnya lebih, analisisnya lebih baik ya daripada di, ya lebih tinggi begitu. Nah, di kalau MA itu ada CK5, CK6, CK7, CK8. CK itu capaian kompetensi ya Bapak Ibu, dan CK9. CK5 itu ada dua problematika dengan konteks lokal dan nasional. Kemudian kalau CK6 itu ada konteks lokal dan nasional. Ada tiga problematika. Kalau CK7 satu problematika dengan konteks lokal. Konteks itu tempatnya, konteks lokal, nasional, dan global. Kemudian kalau CK8 itu ada dua problematika, konteksnya lokal, nasional, dan global. Kalau CK9 itu tiga problematika, konteks lokal, nasional, dan global. Seperti itu. Mungkin ini bisa di screenshot atau nanti bisa materinya bisa saya share juga di. Sudah bisa mendownload belum Bapak? Belum ya Bapak Ibu? Belum Mbak. Belum bisa Bu, belum. Oh ya. Nanti setelah materi ini kalau bingung tuh nggak usah bingung Bapak Ibu, dilihat lagi kalau bingung ya. Berarti bukan ujian nasional soalnya ya. Sama ya Bu ya. Gimana Bu? Berarti ini sama seperti yang di LMS. Oh ya ya, ini sama seperti di LMS nanti. Sudah bisa mendownload ya? Belum. Oh iya, nanti setelah ini bisa diakses begitu. Setelah pelatihan semuanya bisa mengakses ini biar Bapak Ibu fokus dulu, maksudnya seperti itu ya. Belum diaktifkan Bu. Oh ya, memang ya. Setelah pelatihan begitu. Iya. Jadi ini nanti semua pasti akan di-share di LMS-nya Bapak Ibu. Udah, jadi di MA itu CK-nya dimulai dari CK5 sampai CK9. Ini harus apa ya? Diingat-ingat, mungkin kalau lupa dibaca lagi boleh. Kemudian ini mungkin langsung ke MA. Monggo. Bacalah teks dalam scan barcode di samping, kemudian analisis konten, konteks, dan problematika yang ada pada teks. Monggo di scan barcode Ibu Bapak. Dan sudah menjadi bisa di scan barcode. maklumat. Scan barcode bisa ya Bapak Ibu di Google terus di itu yang di bagian Google. Bisa di Google Lens itulah. Monggo di scan barcode terus dibaca Bapak Ibu, itu ada dua deskripsi. Bapak Ibu bisa menganalisis konten, konteks, dan problematika yang ada. Monggo. Saya kasih waktu 10 menit Bapak Ibu ya buat membaca. Ini sudah ada kelompoknya belum Bapak Ibu? Belum ada Belum ada. Ya udah, ini silahkan dibaca aja. Monggo dibaca. Di scan barcode sudah berhasil scan barcode nggih? Nggih, monggo dibaca. Silakan dianalisis. Ini termasuk kontennya berapa, konteksnya apa, problematikanya berapa. Monggo. Yang MA ya saya tadi kayak yang ini. Itu ada dua deskripsi narasi. Monggo dicermati.
Oke, apa ada kesusahan Bapak Ibu? Jadi konteks itu ada lokal, konteks ya, ada lokal, nasional, dan global. Kemudian kalau konten itu ada tadi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif. Jadi Bapak Ibu itu tugasnya membaca, setelah membaca teks, itu kemudian analisis kontennya berapa, konteksnya apa, kemudian problematika yang ada berapa. Monggo. Monggo dilanjut. Mungkin sudah ada yang bisa menjelaskan yang ini yang tradisi punden belik ritualitas alam dan pesan dakwah Sunan Kudus. Mungkin ada yang bisa, silakan mengemukakan hasil pemikirannya Bapak Ibu. Monggo. Iya Bu Nurul. Saya coba jawab ya yang pertama ya, Ya. terkait materi yang pertama. Untuk kontennya itu toleransi, kemudian konteksnya lokal karena memang hanya terjadi di Kudus saja. Kemudian problematikanya ini adalah terkait berbagai upaya yang dilakukan Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam agar agama Islam dapat diterima oleh masyarakat. Jadi ada berbagai budaya yang kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Gitu. Jadi Bu Nurul konteksnya berapa? Satu ya, lokal. Konteksnya kalau saya lihat satu Bu, lokal. Oke. Oke, terus untuk oke. Kemudian kontennya apa Ibu tadi? Toleransi kontennya ya? Toleransi. Terus kalau problematikanya berapa Ibu? Kalau saya melihat ini problematikanya ini secara umum adalah upaya yang dilakukan Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam dengan melakukan berbagai upaya penyesuaian dengan budaya yang sudah ada. Berarti satu. Oke. Oke. Jadi kontennya satu, konteksnya lokal. Kemudian kontennya toleransi.
Kemudian problemnya satu. Gitu. Oke. Mungkin ya, terima kasih Bu Nurul. Mungkin ada lagi Bapak atau Ibu? Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung berpendapat, monggo. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu Nurika. Monggo. Dari ini dulu. Tradisi punden beli, ritualitas alam dan pesan dakwah Sunan Kudus. Monggo. Berdasarkan hasilnya, monggo. Oke. Ya. Maaf saya lupa tadi pilihannya konten itu apa saja. Oke, Ibu. Konten itu ada 3, Ibu. Komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, dan akomodatif, inklusif. Ya, kalau konteksnya itu lokal, nasional, dan global. Jadi untuk di ini yang pertama berapa Ibu? Monggo. Kalau kontennya selain toleransi sepertinya juga mengandung akomodatif dan inklusif ya. Ya, akomodatif Terus inklusif. kalau konteksnya lokal. Konteksnya lokal karena ya. di satu daerah. Ya. Terus problematikanya ya selain toleransi juga akomodatif tadi. Jadi ada berarti dua problemnya manfaat berapa sekaligus. Problemnya ada dua. Yeah. Ya, oke. Problemnya 2. Oke, terima kasih. Jadi menurut Ibu siapa tadi? Ibu Sinta. Ya. Ibu itu problemnya 2. Kemudian kontennya toleransi, akomodatif, dan inklusif ya. Konteksnya lokal. Ngoten nggih? Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau menjawab lagi Bapak Ibu. Ibu monggo. Ibu Bapak yang mut ini ya. Ibu Waidotul Hasanah. Ngajar Ibu. Monggo. Ini berapa kontennya, konteksnya, dan problematikanya? Konten itu ada komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif. Kalau konteksnya itu lokal, konteksnya itu lokal, nasional, dan global. Monggo Ibu Waidotul Hasanah, tidak ada di tempat? Ibu Waidotul Hasanah. Oke. Atau Ibu Berlian. Monggo. Ibu Berlian Restanur Istiana. Dari MA Al Istiana. Oh, nggih, mohon. Nggih, Ibu, monggo. Sama Pak Jalaluddin tadi loh. Oh iya, berarti satu ya. sekolah ya. Ya. Ibu ngajar apa Ibu? Saya biologi Ibu. Oh ya, ngajar biologi ya. Kalau menurut saya ya Bu, kontennya itu ada 2. Toleransi dan akomodatif dan inklusif. Dengar nggak Bu? Ya, Ibu, ya kontennya ada 2. Kalau problemnya, konteks ada 2, lokal dan global. Lokal dan global.
Terus, Problematikanya tadi itu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus dan tradisi Punden Gede tadi itu, Bu. Karena di akhirnya ini tadi kan ada tulisan memaknai air sebagai sarana dakwah Sunan Kudus yang tidak hanya berfungsi sebagai pemersatu beragaman, namun juga menyadarkan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan alam dan manusia. Jadi saya masukkan ke global. oke, global. Ya, Global kan karena berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu nasional, budaya, politik yang relevan secara global. oke. Jadi konteksnya ada dua, lokal dan global, begitu. Oke. Terus kontennya dua, toleransi dan akomodatif inklusif. Kemudian problemnya ada, pinten Bob? Dua. Oke. Ya, jadi kita bahas Penyebaran dan menjaga kelestarian. ya, oke. Jadi problemnya ya, pertamanya konteksnya Ibu, Bapak Ibu. Konteksnya itu apa? Yang pertama berarti lokal kan ya, di Kudus ya, di Kudus. Apakah itu tidak termasuk penyebaran strategi dakwahnya itu nasional? Jadi agak implisit gitu. Jadi apakah penyebaran ini kan tadi ada penyebaran Islam ya, penyebaran meletakkan toleransi beragama kan ya. Jadi sebagaimana Sunan Kudus meletakkan toleransi beragama yang luar biasa sehingga saling menghormati dengan yang lainnya. Ini kan juga konteksnya juga nasional gitu. Kemudian untuk problematikanya ya dua tadi ya. Kemudian kalau kontennya toleransi dan akomodatif inklusif. Mungkin ada tanggapan. Jadi kalau itu masuk CK berapa Bapak Ibu? Kalau dari Bu Nurul tadi berarti kalau apa tadi? Problemnya satu, terus konteksnya satu, terus kemudian apa tadi? Problematikanya satu, kontennya satu, konteksnya satu, masuk apa itu? Kalau MA nggak mungkin satu-satu, ya. Jadi kalau MA itu minimal ini, Ibu, dua problematika. Konteksnya lokal dan nasional. Jadi Sunan Kudus itu lokal dan nasional mungkin ya. Benar tadi sudah disampaikan konteks problemnya dua yang sudah disampaikan. Kemudian untuk kontennya komitmen kebangsaan dan mohon maaf, toleransi dan akomodatif. Mungkin ada yang menanggapi Bapak Ibu. Mungkin tidak sependapat dengan pendapat saya, monggo. Nasional kan tidak. Bu, jenengan mengatakan nasional itu dipandang dari mana? Apa tidak global? Ya, kita nasional. Kalau nasional dipakai nasional Pak di Indonesia. Kalau global itu kayak isu-isu yang terkini gitu. Maksudnya di luar ada isu, kemudian orang Indonesia juga ikut ke dalam isu itu termasuk global. Kalau Sunan Kudus itu lebih ke nasional. Iya, isu-isunya. Iya, Bapak Ibu. Isunya. Mungkin agak bingung Bapak Ibu nih. Kita masuk lagi yang ini ya. Ketok toleransi ini kalau ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini isu-isu sosial budaya dan politik yang relevan secara global. Begitu. Seperti kasusnya apa ya, yang global yang sekarang lagi ini tuh isu apa Bapak Ibu? Global PDD mungkin itu global kan, tapi kan berdampak di Indonesia juga gitu. Banyak juga yang mengikuti, kemudian ternyata mungkin ada artis Indonesia yang ikut ke sana, itu tuh lebih ke global, itu isu-isu. Kalau sekarang mungkin Palestina mungkin Bapak Ibu, Palestina perang, tapi kan
itu walaupun Palestinanya di sana, kita kan juga mengikuti itu isu-isu global. Tapi kalau Sunan Kudus itu lebih ke nasional gitu. Mungkin apakah ada dampak di global Bapak Ibu? Kalau mungkin ada, monggo ada. Tapi kalau menurut saya, kalau Sunan Kudus itu lebih ke nasional gitu. Kalau global lebih ke isu-isu sosial, budaya, politik yang relevan secara global, secara dunia. Mungkin Bapak Ibu ada yang di apa namanya? Ditanyakan lagi. Oh, bagaimana Bapak Ibu? Bu Belian mungkin ada yang mau disampaikan? Bapak Jalaluddin, Ibu Nurika? Kalau Sunan Kudus kan lokal ya, ya Bu ya. Kalau menurut saya karena Ya. wilayahnya itu yang di Kudus. Iya, iya. Kudus lokal dan nasional, Pak. Karena kalau di MA itu harus Dua. iya, Bapak. Jadi kalau di MA itu kan CK-nya kan ada ini, Pak. Oh, sudah. CK-nya yang ke di MA itu harus ini, Bapak. Minimal 2 problematika, konteksnya lokal dan nasional. Kalau itu termasuk 2 problematika tadi, sesuai dengan Bapak, itu berarti 2 problematika, konteks lokal dan nasional, berarti dia masuk ke capaian kompetensi 5. Apakah capaian kompetensi 5 itu seperti itu? Ya, nanti kita bisa lihat di sini, CK5. Dengan 2 problematika permasalahan pada konteks lokal nasional yang mencerminkan peran individu sebagai agen antroposen. Jadi seperti itu. Begitu. Mungkin nasionalnya tidak terimplisit, tidak secara nyata begitu ya. Tapi kan di dalam teksnya kan disebutkan kalau apa ini Sunan Kudus itu perannya itu sampai kemana-mana gitu kan. Begitu. Mungkin ada tanggapan? Iya, pengaruhnya. Iya, benar, Ibu. Pengaruhnya sampai ke kalau menurut saya itu iya. ke nasional Bu, saya pendapat. Oh, ke nasional, Karena Bapak. itu kan ada, iya. Jadi masuk CK berapa kira-kira Bapak Najib? Masuk ke CK berapa? CK5. Iya, CK5 ya, nasional. Nah, kalau CK5 kan kontennya lokal dan nasional. Oke, monggo. Terima. Oke, untuk nasionalnya itu kan ada peradaban Hindu. Hindu kan termasuk konteksnya adalah nasional. Di Kudus itu kan ada peradaban seperti kayak Hindu gitu kan, bangunannya. Terus sampai di sana diisukan juga tidak boleh menyembelih sapi kan, harus kerbau gitu. Ya, kerbau. Jadi saya memilih konteks CK kelima saja. Iya, oke. Mungkin ini masih bingung Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nggak apa-apa ya ini masih bingung karena masih awal gitu. Kalau sudah terbiasa mungkin handal Bapak Ibu ya. Jadi kalau di MA itu harus minimal literasinya Bapak Ibu, problemnya itu minimal dibuat di CK5 ya, 2 problematika, konteksnya lokal dan nasional ya. Terima kasih Pak Najib dan Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang lain tanggapannya? Sudah jam 12. Oke. Mungkin satu saja ya tadi. Satu deskripsi tadi ya untuk yang Kudus. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih sudah. Iya. Iya Bapak. Iya. Ya, oke. Sekarang refleksinya. Jadi mungkin bisa membantu menjawab, bisa nomor ini yang pilih yang mana? Monggo. Biar segera istirahat. Pulang atau masih di sekolah Bapak Ibu? Masih ngajar lanjut ya? Iya Bu, masih ngajar. Iya, semangat ya Ibu. Oke, mungkin ada yang mau menjawab. Bapak Najib mungkin? Yang mana? Atau Bu Ani atau Bu Jalaluddin atau yang monggo Bapak Ibu yang lain, Ibu Bu Nadiroh?
Atau Bu Himatul? Ini Bu ya. Bu Vina, monggo bisa di materi yang bagaimana yang belum dipahami? Atau hal apa yang dapat Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari literasi sosial budaya? Atau semakin pusing? Atau ya, monggo. Ya mungkin yang sementara sudah direfleksikan ya. Contoh ketika berdakwah itu kan harus menyesuaikan dengan sosial budayanya. Ya. Contoh ya itu masih melekat dengan seperti Hindu, ada tumpeng, ada apa itu kan tetap masih ada, tidak dihilangkan. Tapi dalam bacaannya pun sekarang kan beda. Dulu kan masih ritual Hindu, tapi sekarang bacaannya diganti dengan kalimat thayyibah dan sebagainya. Dengan cara kita bisa merefleksikan dalam dunia nyata ketika berdakwah. Jadi masih ada akulturasi budayanya gitu antara Islam dan Hindu ngoten. Mungkin ada yang lainnya Bapak Ibu? Oh, dari Bu Ani mungkin apa yang belum dipahami Bu Ani? Sudah semua dipahami. Alhamdulillah. Oke. Kalau masih bingung buat tenang-tenang ya Bapak Ibu nanti bisa dibaca-baca lagi. Karena itu Bu, tadi kan disuguhi bacaan-bacaan tadi seperti itu ya, paham. Tapi enggak tahu nanti kalau disuguhi bacaan yang lain tuh juga kemudian juga pusing lagi gitu. Iya. Jadi siswa harus memang ya, memang harus butuh banyak latihan gitu gitu. Jadi ya karena siswa itu sekarang kan dilatih untuk menganalisis kan, bukan mau menghafal gitu. Jadi mungkin belum terbiasa gitu. Kalau sudah terbiasa sudah ya mudah. Oke. Bahkan Mungkin tidak hanya siswa, guru saja pun juga. Paling juga antara guru yang satu dengan yang lain dalam memahami bacaan kan juga pasti berbeda itu. Interpretasinya beda gitu. Makanya. Ya, jadi mungkin ya Pak Bapak Ibu konteksnya itu tersirat ngapain biasanya di teksnya gitu. Jadi kenapa kok interpretasinya berbeda? Kita harus jeli karena tersirat tidak langsung dijelaskan. Jadi harus jeli, butuh kejelian. Mungkin ada lagi yang mau materi yang belum dipahami Bapak Ibu? Sudah paham semua mungkin ya? Alhamdulillah. Kalau mungkin hal baru apa yang dapat Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari wawasan ini? Tambah pusing Bapak Ibu ya. Oke. Mau bisa raise hand atau mungkin kecapean Bu. Oh, kelas. Saya tuh masih menganalisa ketika pelajaran SKI itu di ya. SKI mau tambah literasi gitu ya Pak? Ya, tambah literasi. Mungkin kalau di SKI ada akulturasi budayanya Pak yang Wali Songo itu. Banyak. Ya itu Pak bisa Pak. Ya. Kelas 11, kelas 12. Ya itu bisa Pak di kalau menganalisis atau literasi atau membaca itu kan bahkan anak sekolah setiap malam Jumat atau malam Natal kan membaca tentang sejarah Kanjeng Nabi. Yang saya tanyakan ini, misal dari sekolah itu mengadakan ziarah kegiatan ziarah, apakah itu juga bisa literasi? Betul loh. Mungkin kalau dikasih tugas itu Pak laporannya. Jadi laporannya nanti ada desain pembelajarannya ya. Ada itu nanti ada laporannya mungkin disuruh kan itu berbasis masalah berarti kalau observasi itu bisa Pak, bisa. Iya, disesuaikan dengan apakah harus adanya ekspedisi ke
makom-makom para wali songo Bapak dari Pati ya? gimana? Mungkin Ya, yang itu Pak, yang viral itu loh Pak, yang Habib Palsu itu loh, makam Habib Palsu di Pati banyak nggak? Itu fenomena yang, Habib palsu itu di Tambak Romo ya. ya itu fenomena yang kekinian loh Pak. Pasti anak-anak juga tertarik gitu. Habib Palsu. Kalau SKI mungkin ya. Kalau sekarang masalah budaya dan yang lain itu baik-baik saja. Cuma yang baru hangat-hangat itu kan masalah Mbak Alawi dan yang lain Ya, itu. Pak Alamin. Iya. Iya, itu fenomena yang menarik loh, Pak. Memang Masalah itu. gini Bu, kalau memang keluhan saya ketika mengajar SK, kalau kelas 12 itu kan sejarah Islam di Indonesia ya, terutama Wali Songo kan agak mudah kan, karena memang kita tahu di sini letaknya makomnya ini. Cuma Iya, kalau iya. Dalam Abbasiyah, kalau Dalam Mayah itu, apa kita harus ke ekspedisi ke sana kan nggak mungkin abunya kan, gitu loh. Iya, mungkin pembelajarannya lebih yang berbasis masalah gitu. Anak-anak bisa lebih berliterasi dengan pembelajaran yang lebih menarik. Nanti ada Pak di desain pembelajaran, nanti ada di besok atau minggu hari Kamis ya, itu ada Pak. Nanti biar menarik gitu, biar SK itu menarik nanti. Saya tambah Kalau semangat ini karena buntuan saya akan terpecahkan semoga. ya nanti Bapak Jalaluddin pasti nanti anak-anak karena pembelajarannya menarik gitu. Ya, Iya, terima kasih Bapak Ibu. terima Mungkin kasih Bu. iya, mohon maaf kalau saya penyampaiannya kurang bisa diterima Bapak Ibu karena juga saya juga masih belajar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu telah mendengarkan dengan baik dan semoga kita bisa bertemu lagi hari besok ya dengan Bapak. Siapa? Saya lupa jadwalnya. Oke, jangan lupa isi absen. Sudah isi absen Bapak Ibu? Sudah isi absen di LMS? Ya, saya belum tak siap. Oke, monggo diisi absennya. Semua sudah ikut pretest nggih? Hasilnya gimana Bapak Ibu? Belum memuaskan. Oh, belum. Nah, ya pretest kan. Jelek Bu, soalnya kebanyakan. Nah, pretest nggak apa-apa Pak. Pokoknya post test bagus nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Soalnya sama Bu. Soalnya kalau kurang tahu ya Bu. Kalau kalau saya waktu jadi itu pelatihan instruktur buat kami. Kalau yang Ibu ini kelihatannya ya semoga sama ya Bu biar bagus. Nggih. Gak apa-apa Bu. Nanti kan ada apa namanya post test gitu. Dan semoga Bapak Ibu mendapatkan nilai yang baik. Monggo silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Selamat beristirahat. Besok bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.